pohon pisang kokoh berdiri, tumbuh dekat bunga lili. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devina Didit Octavian. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wungu. Saya lahir di Madiun 2 Oktober 2007. Saya memiliki hobi menari dan melukis, dan cita-cita saya adalah menjadi seorang seniman. Lahir di keluarga Jawa dari orang tua saya yang berprofesi sebagai buruh tani dan seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, oleh kedua orang tua saya sudah diajarkan begitu pentingnya ilmu yang ada di akhirat daripada di dunia. Maka dari itu, saya sudah mengikuti berbagai lembaga-lembaga pendidikan agama dan sering juga mengikuti berbagai lomba agama Islam. Di antaranya lomba dai, lomba azan, lomba tartil, dan hampir setiap tahunnya saya mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Adapun dari berbagai kegiatan akademik atau non-akademik yang saya ikuti hingga mendapat penghargaan, di antaranya 1. Juara umum dari SD hingga SMP. Yang kedua, juara 3 lomba tartil tingkat kecamatan di daerah saya. Yang ketiga, menjadi peserta putra putri lingkungan hidup tingkat Kabupaten Madiun. Dan alhamdulillahnya saya mampu membawa nama baik sekolah saya, dan saya dinobatkan menjadi putra lingkungan hidup Kabupaten Madiun tahun 2019. Yang keempat, menjadi peserta kader adiwiyata putra putri lingkungan sekolah tingkat provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya saya mampu membawa nama baik sekolah saya, dan saya dinobatkan menjadi putra lingkungan hidup provinsi Jawa Timur tahun 2020. Dan yang kelima, menjadi dan ikut serta dalam tim paduan suara semasa saya SMP. Dan alhamdulillahnya SMP saya mendapat juara 3 dalam ajang lomba tim paduan suara tingkat Kabupaten Madiun tahun 2023. Sekolah merupakan sarana atau alat penyalur bakat dan keahlian siswa. Bakat dan keahlian saya berada di bidang public speaking, seni tari, dan seni lukis yang muncul sejak saya berada di sekolah dasar dan terus berkembang hingga sekarang. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, di antaranya di bidang public speaking saya menjadi pembawa acara formal atau non-formal. Di bidang seni tari, mengisi acara pentas seni di kegiatan sekolah, dan di bidang seni lukis menjadi peserta pameran sekolah. Selain itu, saya juga aktif dalam berorganisasi. Sejak sekolah dasar, saya menjabat sebagai ketua kelas selama 6 tahun berturut-turut. Di jenjang selanjutnya, yakni SMP, saya menjabat sebagai ketua kelas selama 3 tahun dan bahkan menjadi ketua OSIS selama 1,5 periode. Dan sekarang di SMA Negeri 1 Wungu, saya menjabat sebagai ketua kelas dan sekaligus wakil ketua OSIS tahun periode 2023-2024. Dari pengalaman organisasi itulah saya belajar untuk berorganisasi, bekerja sama, manajemen waktu, dan skill komunikasi. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Dengan keberagaman budaya, Indonesia menjadi negara yang paling banyak budaya yang dimilikinya. Salah satunya adalah kesenian tari donggrek. Donggrek merupakan kesenian yang lahir sekitar tahun 1867 di wilayah Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kesenian donggrek lahir di masa Raden Ngabei Prawiro yang menjadi Gemang atau jabatan setinggi kepala desa yang membawai 5 desa. Asal-usul kesenian tarian donggrek bermula dari desa Mejayan yang saat itu dipimpin oleh Raden Ngabei Prawiro sedang mengalami musibah yang mematikan. Musibah tersebut bernama Pagebluk Mayangkara. Pagebluk Mayangkara dikisahkan pagi harinya sakit, sore harinya meninggal. Begitu sebaliknya, sore harinya sakit, pagi harinya meninggal. Nama donggrek dihasilkan dari alat musik yang dimainkan untuk mengiringi kesenian tari donggrek, yaitu beduk yang berbunyi dong dan korekan yang berbunyi krek, sehingga perpaduan dari kedua alat musik tersebut dinamakan dongkrek. Keunikan kesenian tarian donggrek berada pada properti yang digunakan, yakni topeng. Ada 4 jenis topeng yang digunakan dalam kesenian tarian donggrek, di antaranya 4 topeng buto, topeng eyang palang, topeng roro ayu, dan topeng roro perot.
Pakaian yang saya kenakan tadi merupakan pakaian dari penari donggrek, yakni Eyang Palem. Inilah cara saya untuk melestarikan kesenian tari donggrek dengan cara mempelajari, memperkenalkan, dan ikut serta dalam tari donggrek. Berikut beberapa dokumentasi saya dalam upaya melestarikan tari donggrek. Sebagai pelajar yang berasal dari Kabupaten Madiun, kita wajib mengenal dan mencintai budaya kita sendiri. SMA Negeri 1 Wungu terletak di Jalan Raya Karet nomor 156, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang dikepalai oleh DRA Nunung Nurlaila MPD dengan akreditasi sekolah A. Saya sangat bangga karena saya dapat sekolah di SMA yang mendukung siswa-siswinya berprestasi di bidang akademik atau non-akademik. SMA Negeri 1 Wungu juga mempunyai berbagai macam ekstrakurikuler yang dapat diikuti para siswa-siswinya untuk mengembangkan minat bakat di bidang masing-masing. Di antaranya futsal, voli, pramuka, pala, PMR, Big Air, hadroh, dan band atau musikal. SMA Negeri 1 Wungu juga memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar para siswa, di antaranya lab komputer, lab kimia, lab biologi, lab fisika, lapangan basket, lapangan voli, aula, dan perpustakaan. Selain itu, SMA Negeri 1 Wungu juga mempunyai musola yang dapat digunakan para siswa-siswi untuk mengerjakan ibadah sholat. Dengan lengkapnya fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Wungu tentunya sangat mendukung para siswa dan siswi untuk berprestasi di bidang akademik atau non-akademik. Tuntutlah ilmu tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakan ibadah tetapi tidak lupa pada ilmu. Program SMA Double Track adalah salah satu program unggulan pemerintah Jawa Timur dalam bidang pendidikan. SMA Negeri 1 Wungu juga termasuk sekolah yang melaksanakan program SMA Double Track pemerintah Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri 1 Wungu dalam program SMA Double Track terdiri dari 2 bidang. Yang pertama, multimedia, dan yang kedua, tata boga. Yang pertama, multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih yang terdiri dari teks, gambar, foto, audio, dan animasi. Program SMA Double Track yang dimaksud adalah SMA yang melaksanakan kegiatan KBM reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Sedangkan tata boga ada ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah makanan, persiapan, dan penghidangan makanan. Salah satu tujuan utama dari program ini yakni memberikan keterampilan pada siswa-siswi SMA sehingga jika mereka lulus dan terpaksa belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka siswa tersebut memiliki bekal mandiri untuk berwirausaha atau bekerja di daerahnya sesuai skill yang didapatkan. Menjadi siswa-siswi yang berprestasi adalah sebuah mimpi dan tujuan bagi semua orang. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan. Perlu semangat belajar yang tinggi, dapat mengatur waktu, taat kepada kedua orang tua dan guru, dan pastinya rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sapa wani rekoso bakal nggayuh mulya. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya akan meraih kemuliaan. Saya, Devin Adidit Octavian, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra SMA Award tahun 2023.